Di dalam setiap sel tubuh kita, ada sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada apapun yang pernah diciptakan manusia. Sebuah kode yang tersusun dari 4 huruf, A, T, C, dan G. 4 simbol sederhana yang entah bagaimana mampu menulis seluruh kisah kehidupan di planet ini. Itulah DNA, deoksiribonukleik acid, cetak biru kehidupan. Tapi yang membuatnya benar-benar aneh bukanlah kompleksitasnya, melainkan keanehan-keanehan yang belum bisa dijelaskan bahkan oleh sains modern. Karena meskipun kita mengira sudah memahami tubuh kita sendiri, ternyata DNA manusia masih menyimpan rahasia yang bahkan komputer super pun tak bisa memecahkannya sepenuhnya. Mari kita mulai dari fakta paling mendasar. DNA manusia terdiri dari sekitar 3 miliar pasangan basa. Jika disusun lurus, panjangnya bisa mencapai 2 meter di setiap sel tubuh kita. Bayangkan, tubuhmu yang kecil ini mengandung sekitar 37 triliun sel, dan di setiap sel ada gulungan DNA sepanjang 2 meter. Artinya, jika semua DNA di tubuhmu dihubungkan satu sama lain, panjangnya bisa mencapai 2 kali jarak bumi ke matahari. Dan itu hanya satu manusia. Sungguh, kita semua membawa peta kosmos di dalam tubuh kita tanpa pernah menyadarinya. Tapi anehnya, dari seluruh miliaran kode itu, hanya sekitar 2% yang benar-benar berfungsi sebagai gen, bagian yang memberi instruksi untuk membangun protein, otot, atau organ. Sementara 98% sisanya disebut junk DNA, DNA sampah. Namun, istilah sampah itu kini mulai dipertanyakan, karena semakin dalam para ilmuwan meneliti, semakin jelas bahwa DNA sampah ini sebenarnya bukan sampah sama sekali. Ia mengandung pola, ritme, bahkan kode yang tampak terlalu teratur untuk kebetulan. Beberapa ilmuwan dari Human Genome Project, proyek ambisius yang memetakan seluruh DNA manusia, menemukan sesuatu yang menggelisahkan. Struktur DNA kita memiliki bagian yang tidak mirip dengan makhluk hidup lain di bumi. Bahkan, ada segmen yang tampak seperti disisipkan, bukan hasil evolusi bertahap seperti teori Darwin yang kita kenal. Profesor Francis Crick, penemu struktur heliks ganda DNA dan peraih Nobel, pernah membuat pernyataan yang kontroversial. DNA mungkin tidak berasal sepenuhnya dari bumi. Ada kemungkinan ia adalah hasil panspermia, kehidupan yang datang dari luar angkasa. Teori ini menyebut bahwa kehidupan di bumi bisa saja berasal dari mikroorganisme atau bahan genetik yang dikirim melalui meteor, atau bahkan oleh peradaban cerdas dari luar bumi. Crick bukan ilmuwan mistik, dia seorang biolog murni. Tapi bahkan baginya, DNA terlalu rumit untuk muncul secara acak di planet muda seperti bumi. Dan memang, keanehan DNA manusia tidak berhenti di situ. Jika dibandingkan dengan simpanse, kerabat terdekat kita, DNA kita mirip 98,8%. Tapi perbedaan kecil itu yang membuat kita bisa menciptakan bahasa, seni, dan kesadaran diri. Bagaimana mungkin perbedaan sekecil itu bisa menghasilkan jurang besar antara manusia dan makhluk lain? Apakah ada sesuatu atau seseorang yang mengubah kode kita di masa lalu? Beberapa penelitian menemukan adanya loncatan genetik misterius dalam sejarah evolusi manusia. Perubahan drastis yang terjadi begitu cepat tidak sesuai pola evolusi alami. Salah satunya adalah munculnya FOX2P gene, gen yang memungkinkan manusia berbicara. Gen ini muncul sekitar 200.000 tahun lalu, bersamaan dengan kemunculan Homo sapiens modern. Apakah itu kebetulan atau sebuah intervensi? Sains konvensional tentu menolak ide ini, menyebutnya pseudosains. Namun bagi banyak peneliti independen, misteri DNA manusia terlalu rapi untuk diabaikan. Misalnya, DNA manusia mengandung elemen berulang yang seolah berfungsi seperti tanda tangan digital. Polanya tidak memiliki makna biologis yang jelas, tapi ritmenya menyerupai pola dalam bahasa, seperti sintaksis, struktur, dan pengulangan. Beberapa ahli bahasa pun mencoba membaca DNA layaknya teks kuno, dan hasilnya mencengangkan. Struktur matematisnya menyerupai bahasa alami, bukan acak. Di sisi lain, ada teori yang menyebut
bahwa DNA bukan hanya penyimpan informasi biologis, tapi juga penyimpan informasi spiritual atau frekuensi energi. Menurut pandangan ini, DNA berfungsi seperti antena, menerima dan menyancarkan getaran energi dari lingkungan, bahkan dari kesadaran kita sendiri. Eksperimen kuantum menunjukkan bahwa DNA bisa berubah bentuk ketika dipengaruhi oleh cahaya, suara, dan bahkan emosi manusia. Seolah tubuh kita bukan hanya mesin biologis, tapi juga instrumen energi yang disetel oleh alam semesta. Mungkin ini sebabnya beberapa tradisi kuno menyebut manusia sebagai mikrokosmos, gambaran kecil dari alam semesta besar, dan DNA adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Namun, semakin dalam kita menggali, semakin banyak misteri yang muncul. Contohnya, di dalam DNA manusia terdapat sekuens virus purbaka yang dikenal sebagai endogenous retrovirus. Artinya, di masa lalu, virus-virus kuno pernah menyatu dengan gen manusia dan kini menjadi bagian dari kita. Faktanya, sekitar 8% dari DNA manusia berasal dari virus. Itu berarti kita semua membawa warisan makhluk yang dulu dianggap musuh kehidupan. Ironisnya, beberapa dari gen virus ini justru penting untuk kelangsungan manusia, seperti pembentukan plasenta saat kehamilan. Tanpa gen virus itu, manusia tidak akan bisa berkembang biak. Kehidupan tampaknya lahir dari simbiosis antara makhluk hidup dengan sesuatu yang nyaris tidak hidup. Ada pula kisah misterius tentang ancient DNA, potongan gen yang ditemukan dalam sisa-sisa manusia purba. Ketika ilmuwan memetakan DNA manusia Neanderthal dan Denisovan, mereka menemukan bahwa sebagian gen mereka masih hidup dalam diri kita. Namun, anehnya, ada bagian DNA manusia modern yang tidak cocok dengan spesies manapun yang pernah ditemukan. Seolah, di masa lalu, kita pernah berbaur dengan spesies lain yang kini telah lenyap atau belum pernah dikenal sama sekali. Teori paling berani menyebut bahwa manusia adalah hasil rekayasa genetika purba, bahwa peradaban maju, entah dari bumi kuno atau dari luar angkasa, mungkin pernah mengubah DNA makhluk primitif dan melahirkan Homo sapiens. Teori ini muncul bukan tanpa dasar. Di banyak teks kuno, seperti Enuma Elis dari Babilonia, Mahabharata dari India, hingga kisah Anunnaki dari Sumeria, disebut bahwa manusia diciptakan oleh makhluk dari langit menggunakan tanah dan darah, simbol yang kini bisa diterjemahkan sebagai materi biologis. Apakah semua itu hanya mitos atau ingatan genetik dari masa yang jauh terlupakan? Namun meskipun teori-teori itu menggoda, sains tetap menghadapi satu kenyataan. DNA manusia adalah teka-teki yang belum selesai. Masih ada miliaran pasangan basa yang belum bisa diartikan. Dan bahkan setelah 2 dekade sejak proyek genom selesai, para ilmuwan masih belum tahu sepenuhnya apa fungsi sebagian besar kode itu. Seolah DNA menulis dirinya dengan bahasa yang belum kita pahami. Beberapa ahli komputer menyebut struktur DNA mirip dengan kode kompresi algoritmik, seperti program yang menyimpan data besar dalam ruang kecil. Artinya, DNA bekerja seperti perangkat lunak biologis, lengkap dengan error correction, sistem enkripsi dan redundansi data. Bahkan komputer paling canggih pun belum mampu meniru efisiensi DNA dalam menyimpan informasi. Maka, wajar jika ada yang berkata, DNA bukan sekedar molekul, ia adalah pesan. Pesan dari siapa? Itulah pertanyaan yang membuat DNA menjadi misteri paling aneh di alam semesta. Karena semakin kita pahami, semakin tampak bahwa kode kehidupan ini seolah disusun dengan kesadaran. Ia tahu bagaimana menyalin dirinya sendiri, memperbaiki kesalahan, bahkan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ia bukan hanya data, ia adalah kecerdasan yang hidup. Dan mungkin, di dalam setiap helai DNA, tersimpan sesuatu yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Sebuah ingatan kuno tentang asal-usul kehidupan. Sebuah pesan dari masa lalu yang menunggu untuk dibaca. Atau mungkin, pesan dari masa depan, ditulis dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang berani mencari. Karena pada akhirnya, DNA bukan hanya tentang siapa kita, tapi juga mengapa kita ada.